Yang gue tahu kalau dunia perbankan tuh banyak kan dokumen-dokumennya kan. Dan undang-undang dokumen itu kan mempersyaratkan bahwa dokumen itu disimpan selama 25 tahun. Yes, Undang-undang arsip betul. gitu ya. Nah, jadi sekarang perbankan-perbankan sekarang itu udahlah, lo nggak usah bingung-bingung lagi jagain dokumen lo takut dimakan rayap ya, atau juga takut kebakaran. Betul, Ya kan? Itu yang paling penting itu kan kalau kebakaran, Pak. betul. Gimana kita pernah dengar kemarin itu ya kan, satu lembaga peradilan gitu ya, itu apa, penyidik, Ya, tempat penyidikan yang begitu besar, kebakaran itu ya. tempat itu. Waduh, resikonya kayak apa tuh kalau... Hai guys, selamat malam, balik lagi sama gua Om Bankers. Kita akan ngobrol kali ini di podcast perdana gua bersama dengan bro gua yang udah lama bener gua kenal, yaitu Bro Kemal. Bro Kemal, Ya, gimana bro. kabar, Bos? Alhamdulillah sehat, bro. Nice, mantep. Gua denger lu makin lama makin oke aja nih. Wih, oke apanya nih, bro? Hah? Gua jadi guys, gua bareng-bareng dengan Om Kemal ini udah lama. Gue kenal dia udah lama, gue pernah bareng satu kantor sama dia juga, gitu ya. Dan ini juga lah betul-betul nih Om Bankers nih, mantan bankers. Mantan bankers. Ini betul mantan bankers yang juga udah kira-kira bareng lah sama gue. Pengalamannya mungkin udah 30 tahunan lo ya 30 kerja di tahun, bank betul, ya. bro. Wah, 30 tahun diomelin orang ya. 30 tahun gitu ya, datang pagi, pulang Betul. malam ya. Padahal duit orang ya kan. Nah, Mal, sekarang kegiatan apa, Mal? Sekarang masih berhubungan sama finansial juga, bro. Masih Dan satu hal lagi, saat ini gua ada juga di satu perusahaan yang lebih ke apa ya, dokumen lah, pengurusan dokumen segala macem, dokumen ya. dan juga yang terkait dengan teknologi pastinya. Wow, iya mantap ya. Tetap berkaitan dengan dunia finansial. Pasti finansial tetap, tapi kan sekarang zamannya udah berubah nih, semuanya mesti pakai digitalisasi. Digitalisasi, sehingga sekarang lo juga masuk ke dalam dunia yang berbau digitalisasi. Betul, betul. Gue dengar-dengar juga lo sekarang main di fintech ya. Iya, Fintech, Iya. wah mantap ya fintech. Urusannya urusan untuk yang apa namanya, pinjaman-pinjaman yang produktif. betul, Kayaknya betul. membantuin UMKM. Betul, bro. Berarti kita sama dong, bro ya. Sama kita, tos dulu lah, bro tos ya. dulu, bro. Thank you. Kita sama nih jiwanya, dari bank masuk ke fintech ngurusin UMKM. Cuman di satu sisi gue dengar juga lo sekarang juga sebagai komisaris ya. Iya, yang tadi gue Komisaris bilang, di PT Rekom dokumen solusi. Dokumen Solusi. Betul. Wow, dokumen solusi di era digital, ngomong dokumen solusi. Ngapain tuh RDS tuh? Waduh, banyak sih, bro ya. Ya? Kan dulu kita waktu zaman di bank nih, waktu zaman di bank kan tau lah ya, aplikasi, kita main aplikasi lah ya, formulir aplikasi kan. Iya. Formulir aplikasi tuh lu tahu kan aturan Bank Indonesia kan, Nah. kagak boleh hilang tuh, puluhan tahun kan, Lo jagain dong. mesti dijagain, taruh di arsip segala macem, di gudang segala macem kita beresin. Tapi kan umurnya kertas kan terbatas, Ada waktunya ya nggak? ya. Nah sekarang yang kita coba jalanin nih di RDS terkait dengan dokumen itu, mendigitalisasikan semua dokumen-dokumen hard copy tadi, Semua ya dokumen. semua dokumen. Jadi klien-klien lo sekarang di mana aja tuh? Kliennya RDS tuh sekarang tuh banyak kan di perbankan dan asuransi. Perbankan dan asuransi. Iya. Di mana tempat lo dulu ya? Dulu lo Betul. bagian ngumpulin aplikasi tuh. Betul, Ya? Sekarang betul. bagian lo nyimpen-nyimpenin ya. Sekarang nyimpenin juga sama aplikasi klien tapinya ya. Tapi nggak berbentuk, bukan nggak berbentuk sih ya, ada juga yang masih berbentuk pengarsipan yang apa, yang hard copy tadi. Oke. Kita punya dokumen pengarsipan sendiri dan gudang ya, tempat penyimpanan, tapi lebih banyak sekarang kita main di digitalisasi dokumen tersebut. Digitalisasi dokumen. Iya, kita scan aplikasi-aplikasi itu, dokumen-dokumen itu, kemudian kita bentuk jadi apa namanya, data digital. Oh, data digital. Iya. Lo kayak anak muda aja lo ngomong digital mulu. Wih, umur boleh tua ya kan, tapi jiwa kita masih muda, bro. Oke, yang gue tahu kalau dunia perbankan tuh banyak kan dokumen-dokumennya kan.
Dan undang-undang dokumen itu kan mempersyaratkan bahwa dokumen itu disimpan selama 25 tahun. Yes. Undang-undang arsip. Betul. Gitu ya. Nah, jadi sekarang perbankan sekarang itu udahlah, lo nggak usah bingung-bingung lagi jagain dokumen lo takut dimakan rayap, ya, atau juga takut kebakaran. Betul. Ya kan? Itu yang paling penting itu kan kalau kebakaran, Pak. Betul. Gimana kita pernah dengar kemarin itu ya kan satu lembaga peradilan gitu ya, itu penyidik, Ya. tempat penyidikan yang begitu besar, kebakaran itu Ya. tempat. Itu waduh, resikonya kayak apa tuh kalau bisa ceritain tuh? Nanti lo ceritain lagi tuh apa fungsinya RDS itu mendigitalisasikan dokumen. Nah, satu hal yang memang itu berita yang kita dengar baru-baru inilah ya, belum lama lah itu kan. Wah, rame tuh. Ada gedung arsip, lembaga peradilan Ya, terbakar, bakar. hilang semua dokumen. Hilang pas Ya itu kan? ya. Hilang semua dokumen kan, udah jadi abu tuh, ya kan. Nah, ini harusnya bisa kita ada mitigasinya lah harusnya kan. Oke. Kalau sekarang kertas itu hilang, udah selesai. Kalau dia punya backupnya, ya kan? Ada nggak kertas sekarang lo aplikasi lu fotokopi dulu pindahin tempat lain? Nggak ada, setahu gua nggak ada, ya kan? Yang ada saat ini adalah di tempat gua kerja saat ini di RDS itu kita membuat aplikasi atau dokumen-dokumen tadi menjadi digital, ya kan? Setelah kita digitalkan, itu kita bisa simpen dimanapun, Dimanapun. ya kan? Saat ini kan teknologi udah berkembang luar biasa. Ah, Kita bisa taruh di cloud, kita bisa taruh di, ya taruhlah nggak apa, kita taruh di hard disk gitu kan ya. Kita taruh dimanapun, kita bisa copy beberapa kali supaya kalau terjadi apa-apa dengan satu device tadi, kita masih punya yang lain. oke. Nah, keuntungan lainnya apa? Kalau terjadi kebakaran di tempat kita menyimpan, kita Kayak masih punya kemarin itu ya? backupnya, ya kan? Kayak kemarin tuh ya. Betul, itu kan pasti dokumen-dokumen penting banget. Wah, iya. Benar nggak? Ya kan? Gua mungkin jadi penjahat, hilang dokumen gua Hilang, berarti. Hah? hilang. Berarti ya gua nggak kan? bisa dituntut lagi. Betul. Ya susah lah minimal kan, kita lu nyari dari mana lagi tuh dokumen kan. Iya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini tentunya ya apapun lembaganya, baik itu lembaga peradilan, perbankan atau institusi lain, pasti kan dokumen-dokumen ini sesuai dengan aturan undang-undang tadi kan. Iya, Mesti undang-undang disimpan 25 tahun. 25 tahun wajib disimpan. 25 tahun, umur kertas lu lihat aja kan. Iya, iya. Kalau lu pernah tahu, kita ngomongin struk ATM Nah, atau struk belanja lah Iya. gitu kan dari edisi. baru 3 hari udah hilang. Baru 3 hari udah hilang tulisannya, ya kan? Nah, hal-hal ini yang tentunya membuat kita jadi lebih coba berinovasi, ya walaupun ini mungkin bukan produk baru Iya. di Indonesia, apalagi di dunia Oke. luar gitu ya. Cuma menurut gue ini manfaatnya luar biasa. Oke. Nah, teman-teman, lo dengar ya pembicaraan gue sama Bro Kemal tentang digitalisasi data, bagaimana data itu digitalkan sehingga mudah disimpan, ya kan, gampang diakses, dan juga kita nggak kebingungan kalau seandainya data tersebut terbakar ataupun terjadi insidental apapun juga namanya. Iya, mau kebakar, mau kebanjiran, Mau banjir, mau Iya, apa, kan? udah nggak ada urusan udah lagi. nggak ada ya. urusan lagi. Jadi artinya sekarang ini di era digital saat ini teknologi sudah semakin maju, Betul. gitu ya. Tempat lu bekerja juga sudah menyediakan sarananya. Jadi siapapun juga bisa menyimpan dokumen yang penting sekali ataupun dokumen-dokumen yang banyak itu ke dalam sebuah sistem digital. Ya. Tadi lo sempat ngomong cloud. Hmm. Coba lo jelasin nih cloud apa? Jangan-jangan teman-teman kita nih Oh. lo tahu juga tentang cloud. Nah, Ini bagaimana? Itu tempat nyimpen server kah? Iya. Apa tempat nyimpen data kah? Apa tempat nyimpen pastel atau gimana, gue nggak tahu. Mungkin lo jelasin sedikit nih cloud. Oke, Ini oke. menarik nih kalau saat bicara cloud. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang udah mengalihkan semua media aplikasinya ya kan, ataupun juga storage-nya mereka ke dalam sebuah wadah Oke, yang kita sebut di dunia digital ini adalah cloud, cloud ya. awan, Ya. ya kan, namanya udah kayak gitu kan. Kalau dulu kan kebanyakan perusahaan, mau itu bank, mau itu multi finance, asuransi, apapun bentuknya perusahaan itu, dia harus investasi sebuah server, Server ya. ya kan, untuk menyimpan aplikasinya tersebut ataupun juga storage-nya, penyimpanan data. Data ya. Nah, itu investasinya besar. Kalau dengan cloud ini tentunya kita bisa saving banyak cost di sana, Oke. ya kan? Kenapa? Karena kita cuma bayar apa yang kita gunakan. Oke. Kalau kita lihat sekarang lu invest satu server, harganya bisa puluhan ratusan juta,
ya kan? Nah, dengan kita menggunakan cloud provider yang ada saat ini di Indonesia banyak lah ya. Kita bisa sebut macam-macam di sini. Dan juga pemain-pemain asing juga udah mulai masuk ke sini. Ya kan? Dengan berarti kan harga udah semakin kompetitif, ya kan? Itu sangat membantu perusahaan-perusahaan yang apalagi yang startup company nih. Startup company kalau suruh beli server, beli sistem yang luar biasa tuh harganya mahal banget gitu kan? Sophisticated gitu. Iya, kalau investornya mau biayain, bener nggak? Nah, kebanyakan mereka akhirnya karena dia mulai dari kecil, biasa kalau di cloud itu ada istilah pay as you go. Pay as you go ya. Semakin besar ya kita tinggal nambah aja nih. Misalnya lu punya sekarang cuma taruhlah 10 giga itu untuk tempat penyimpanan kan. Terus semakin besar usaha lu tinggal nambah, gue tambah 5 giga lagi deh. Ya kan? Nah, ini yang sangat ngebantu perusahaan-perusahaan saat ini sih. Jadi sesimpel itulah ya. Sesimpel itu. Satu hal lagi tambahan. Kalau lu punya server, kalau di financial institution itu ada aturannya tuh, lu mesti punya disaster recovery center, ya kan? Jadi ada DC, ada DRC. Betul. Gitu ya. Kalau lu ada DC doang, terjadi sesuatu di DC lu, operasional lu bakalan nggak ada lagi tuh, ya kan? Berantakan. Sama dengan tadi kan, kalau ada yang kebakaran tadi, ya kan hilang semua ya kan? Ini juga sama juga, betul. Jadi menyimpan data di sebuah sistem digital yang ditempatkan di cloud itu membuat sebuah solusi yang sangat-sangat fantastik ya. Menurut gua begitu. Apapun juga barang yang mau lo taruh di situ, sepanjang itu dokumen dan bisa didigitalkan, itu bisa ditempatkan di cloud. Lo bisa akses dari mana aja. Waktu bisa diakses. Betul. Kapanpun juga lo mau akses, bisa lakukan akses yang ini. Kapanpun lo perlu, lo bisa tarik itu barang. Kita tahu kan kalau ngomongin server itu, kalau di dunia perbankan atau lembaga keuangan lain, itu mereka bukan nyimpen data sebenarnya, bukan nyimpen dokumen, tapi mereka menyimpan data. Betul. Kalau seandainya mau nyimpen dokumen, seperti katakanlah bank-bank BUMN itu, yang data nasabahnya begitu banyak jutaan, nggak mungkin ditaruh di server. Betul. Pasti mereka tempatkannya di sebuah di cloud. Gitu ya. Itu keamanannya gimana, Mal? Kalau keamanan, ya balik lagi tergantung perusahaan yang menggunakan cloud sistem itu ya, cloud environment itu. Jadi kalau memang kita perusahaan besar lah ya, sekarang mereka juga udah menggunakan, mereka beli server sendiri, tapi mereka menggunakan teknologi cloud juga di dalam di dalam servernya itu, yang di manage sendiri. Itu cuma untuk perusahaan besar lah yang punya duit banyak kan. Kalau soal security-nya, biasanya yang gue tahu di beberapa cloud provider yang ada itu, dia ada beberapa tiering tuh security-nya. Jadi dari macam-macam inilah bro, IT security itu ada di sana. Satu hal kan kalau dari institusi keuangan, yang pasti kan ada requirement tuh. Pertama, ya mungkin ada ISO 27001, ISO apa segala macam terkait dengan security. Itu yang harus dilakukan tuh pada saat kita mau menyewa sebuah cloud inilah ya, storage dan segala macam. Jadi begitu rigid ya keamanannya. Jadi kita pasti bisa mengatakan bahwa semua data-data yang disimpan di digital itu memang sudah dipikirkan masalah keamanan. Yang gue tahu juga kan bahwa kalau tempat-tempat DC kayak DRC itu mereka punya tiering keamanannya, ada tier 1, tier 2, sampai tier 3 sampai 4. Betul. Bahkan ada yang construction gitu ya. Ada yang sudah operation gitu katanya gitu ya. Nah, itu apa sih yang menyebabkan tiering-tiering itu yang membuat mereka di tier-tier seperti itu? Karena gue pernah ngikutin tuh sebuah perusahaan, kebetulan gue ikut setup sebuah perusahaan juga yang ngomongin masalah soal tanda tangan digital. Itu kan dari Kominfo itu gue dipersyaratkan bahwa DC ataupun DRC gue harus ditempatkan di sebuah lembaga yang punya tingkat security dalam minimal tier 3. Tier 3 bahkan bisa tier 4 gitu ya. Dan itu bukan yang gampang di Indonesia. Belum banyak. Jangan-jangan di Jakarta cuma 1-2 yang ada. Dan itu katanya juga lu kalau naruh DC di satu tempat, taruh di RC-nya harus ada standar jarak itu sekian puluh kilometer jarak dari DC maupun ke DRC. Lu bisa jelasin nggak, bantu nih teman-teman kita nih anak-anak muda, kenapa seperti itu aturan mainnya gitu? Balik lagi tadi kebetulan nih bro,
gue sempat 3 tahun lah kerja di satu perusahaan cloud provider kebetulan. Jadi memang sedikit ngerti lah mengenai hal-hal Udah yang lu kunyah bener tuh ya. Hah? Udah lu kunyah tuh ya. ya alhamdulillah sih udah Asal jangan sempet lupa lah. aja. Jadi kenapa ada aturan-aturan seperti itu, apalagi untuk dunia perbankan atau multi finance, di mana itu kan data-data itu kan adalah data-data yang menyangkut rahasia pribadi orang sebagai nasabah nih, ya kan? Ini yang mesti dijaga banget kan. Nah, kalau menyangkut dengan tier tadi, itu adalah misalnya gini, tier 3. Tier 3 itu yang saya standar lah ya saat ini kan. Itu menyangkut begini, keamanan dari sisi kalau terjadi apa-apa, misalnya dia power listriknya cuma dari satu tempat nih, PLN doang, ya kan, plus sama genset, backupnya, PLN mati langsung switch ke genset. Kalau tiernya lebih tinggi lagi, dia nggak cuma punya itu doang bro, dia punya power plant sendiri, ya kan, jadi kalau punya terjadi listrik apa-apa sendiri listrik dia. sendiri, ya kan, Nggak perlu genset lagi. betul, genset tetap ada, ya kan, Genset tapi ada power plant lain. Tapi lu ya. artinya nggak perlu nyari solar lah Betul. ya. Karena kejadian di beberapa kali nih ya, kalau yang menyangkut cloud ini pernah terjadi lah di salah satu data center itu kan, listriknya mati bro. Duh. Listriknya mati, ya kan. Gensetnya pada saat switch, gensetnya nggak kerja, Nggak punya solar kali. nggak ngerti tuh gua, ya kan. Apa yang terjadi di data center itu banyak sekali e-commerce yang naruh aplikasi sama naruh datanya di sana. Padahal mereka 24 jam beroperasi ya. Betul. Kalau nggak salah kalau di e-commerce tuh ada apa ya dulu ya, Harbolnas. Ya kan? Hari belanja online nasional. Iya. Pada saat itu kejadian, bro. Padahal orang lagi gencar-gencarnya. Orang lagi gencar-gencarnya kan. Nah, karena ada aturan ada di CDRC, alhamdulillah itu pada saat terjadi kerusakan di situ, iya. dia langsung lari ke DRC-nya. Mau itu secara otomatis. Otomatis. Ah. Itu udah di set di sistem data center Di karena sistem data sistem ini center, kan. waktu ini mati dalam sekian second, Yes, dia pindah. di sana hidup. Iya. Jadi artinya DRC itu backup daripada data Betul, centernya betul, dia. betul. Oke, kalau masalah jaraknya lo bisa jelasin nggak? Oke, bro, soal jarak tadi bro, yang Iya. data center sama DRC-nya Iya. kan, disaster recovery center-nya kan, itu menurut ketentuan, ya kan, minimal jarak itu 60 km. Ada ketentuannya? Ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya lu punya data centernya di Jakarta, DRC lu nggak boleh tuh di Jakarta juga. Oh, Karena Jakarta kan nggak sampai 50 km, 60 km tuh, iya. ya kan? Walaupun dari ujung ke ujung. Betul. Jadi biasanya di tempat-tempat lain itu either dia taruh di luar kota, bahkan ada juga yang taruhnya di luar Jawa untuk DRC-nya, Iya. atau bolak-balik lah ya. Iya. Satu hal lagi, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, memang udah disyaratkan juga kan Indonesia atau dimanapun itu kan ada kayak garis kalau misal gempa bumi lah, Iya. ya kan? Itu gempa bumi itu ada tuh apanya tuh ya, kayak kalau di sini nih dia pasti ke sana ada gempa juga tuh ikut tuh kan, patahannya ya. Iya. Apa namanya patahannya kan. Nah kalau memungkinkan itu jangan sampai kejadian. Karena kalau sampai terjadi gempa di sini, ini juga gempa, dua-duanya rusak, operasional perbankan atau multifinance juga ya Mati deh tuh mati ya. juga. Oke, tapi biasanya kan penyelenggara cloud itu udah tahu dong Ya, aturan-aturan gitu. Kalau satu cloud itu perusahaan udah dibuat di sini, dia nggak mungkin buat di sini. Kalau kan nggak laku dia. betul, Ya kan? betul. Jadi pasti mereka sudah tahu Iya. aturan mainnya. Jadi kalau yang satu di A, tempat A lokasinya, yang satunya lagi harusnya 60 km lebih jauh daripada lokasi yang pertama. Gitu. Tapi posisi DC dan DRC itu kondisi semua mirroring. Artinya Ya. bahwa yang ada di DC harus sama dengan yang Betul. ada di DRC. Ya. Itu pasti begitu. Pasti harus begitu. Harus begitu. Iya. Iya kan? Untuk perbankan ya, maksudnya yang financial institution ya. Itu financial institution. Khususnya Dan itu. bagaimana kalau soal dengan kerjaan data apa namanya tadi itu data center lo itu ataupun data apa lo Digital sebut tadi. RDS itu digital apa namanya Digital dokumen tadi, ya kan? ya. Nah itu sama aja sih ya tentunya kan balik lagi apa ya berapa penting dokumen itu untuk perusahaan Lo ada klasifikasinya itu pasti di ya tempat kan? lo atau di tempat si klien. klien Membuat klasifikasi. klien buat klasifikasi Oke. kita yang akan nanti urus ininya lah ya Ya. untuk pengarsipannya seperti apa segala macam jadi kebanyakan karena klien kita adalah asuransi dan bank Ya. yang kita simpen kan juga data-data berharga juga kan untuk mereka kan Data nasabah pasti. data nasabah pastinya Atau kan credential data baik tuh ya. itu kalau di asuransi ada polis dan segala macam yang kita simpen juga Ya. kan
Kalau di perbankan data-data nasabah, dokumen-dokumen nasabah, KTP, Data-data NPWP, kredensial, segala ya. macam aplikasi. Berbahaya tuh, ya. Betul. Jadi biasanya memang dilakukan seperti itu tuh, tetap diterapkan masalah tadi DC dan DRC-nya. Oke. Yang paling gampang gini bro, sekarang nih teknologi udah semakin bagus. Kalau dulu zaman kita kerja di bank, kalau nyari aplikasi, ya kan, kita mesti datang tuh ke gudang tuh. Kita Kayak mesti temen gua tahu tuh. raknya di mana. Kayak temen gue dulu tuh, waktu di bank asing pertama kali buka di Indonesia tuh, Aha. ada 225.000 aplikasi yang masuk dalam 3 bulan. Nah, Dia bingung nyari aplikasi di mana. bingung kan? Temen gue itu. Kalau lu kagak bener itu gimana lu naruh barangnya, naruh dokumennya, susah kita kan. Iya benar. Nah, yang udah terorganisir pun juga agak susah. Kenapa? Biasanya kan dimasukin ke dalam satu box. Ah, Pertama satu binder dulu lah ya kan. Binder ya. Binder itu dimasukin ke dalam satu box. Ngingetin gue kerja. Iya tuh. kan? Udah dimasukin ke box, baru kita taruh di rak-rak kan. Iya. Kita namain tuh, Ada nomorin, nomornya lagi ya? betul kan? 01 Tanggal kah sampai atau apa segala 99. macam, betul. Nah sekarang udah nggak perlu gitu lagi bro. Nggak perlu ya. Nggak perlu begitu lagi. Kenapa? Karena sekarang ada teknologi yang namanya RFID. Apa tuh RFID? Enggak RFID singkatannya gue lupa ya. Pokoknya kalau lu jalan tol, misalnya lu masuk gerbang tol, itu kan ada yang nggak perlu pakai e-tol, Ah, ya nggak? Mobil lu pasangin alat, Oke. lu lewat aja tuh alat oh, itu yang langsung kayak sensor. Bank itu ya, bank Betul kan? Himbara. Iya. Bank BUMN itu ya. Betul. Nah ini sama di dokumen juga begitu bro. Itu ada antena tuh berarti. Ada antenanya, Ada antena ya. kayak di kartu debit zaman dulu waktu belum ada chip. Betul. Itu jadi contactless ya. Ya contactless. Nah itu kalau lu keluarin barang, lu bisa tahu tuh barang apa aja yang keluar dari gudang, dari ruang arsip. Oke. Karena ada sensornya tuh, Oh. boxnya lewat, kelihatan RFID-nya kan, kebaca RFID-nya. Dia baca, oh dokumennya ini nih, isinya apa aja dan segala macam. Atau bisa pakai scanner, Iya. ya kan. Nah ini yang sekarang memudahkan kita semua ya as a user untuk mencari dokumen karena semua udah digital. Oke, jadi semua lebih dimudahkan. Betul. Tapi biasanya kemudahan itu kan membuka kelonggaran Hmm. tentang keamanan. Ya. Tadi lu sempat nyinggung ISO 27001. Nih guys, lu mesti denger nih, apa itu ISO 27001? Di mana pentingnya ISO 27001? Biar nanti lu kalau kerja masuk ke dalam dunia perbankan ataupun asuransi ataupun lembaga keuangan lainnya, lu udah ngerti apa itu ISO Ya. 27001. Jangan tahu lu cuma ISO babat doang. Nah itu Iya ada kan? di soto tuh ya kan. Soto tuh Tawi. Iya, Nah, apa betul. itu mau ISO 27001 itu? Jadi apa ya, ISO kalau bahasa keren ya kan ngomongnya bukan ISO gitu kan biar nggak sama Mas Soto tadi kan. ISO 27001 ya. Wah, itu kayak apa ya, semacam certification Oke. untuk IT security, Oke. di mana banyak sekali tuh, banyak banget isinya di dalamnya tuh, apa aja mesti lo lakuin. Pertama lu ngomongin soal penyimpanan data gitu kan, itu mesti ada step-stepnya tuh, mesti ada SOP-nya. Oke. Gimana lu nyimpennya seperti apa. Ya. Yang paling gampang ini aja deh, password. Hah? Lu pasti tahu password dong. Tahu lah. Pada saat masuk ke aplikasi atau apa, pada saat kita kerja di kantor kan mesti masukin password. Oke. Gak usah jauh-jauh, lu buka sosial media lu aja deh, Ah. ya kan? Buka FB lu masukin password. Iya. Nah, password itu ada aturannya. Mm-mm. Nggak sembarangan lu bikin password kan, nama lu Robert Rompas gitu kan, Ah. lu namain aja password lu Robert. Nah, bahaya tuh ya. Bahaya banget. Kenapa? Karena itu gampang banget orang mengira-ngira. Oke. Si para fraudster ini ya kan, Iya. kalau kita dulu Iya. suka berhubungan sama fraudster gitu kan, yang dicari apa sih? Oh Robert Rompas nih, Robert, mungkin passwordnya Robert Iya. atau Rompas Oke. atau tanggal lahir, Iya. ya kan? Itu yang paling gampang tuh Kombinasinya gitu kejadian. doang ya? Iya. Nah itu ada aturannya bro, Oke. nggak bisa sembarangan kita naruh itu. Misalnya ada capital letter ya, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angkanya. Hah. Ada baru ada huruf gitu kan, itu mesti kombinasi supaya apa, supaya mempersulit orang-orang yang pengen apa ya, yang jadi hacker gitu ya, pengen melakukan fraud ke aplikasi yang kita punya. Jadi ngomong probability lah ya. Betul, Kemungkinan lebih tinggi susah lah ya, Lebih sulit lah lebih untuk susah. mendapatkan kunci seperti itu. Bukannya nggak bisa, Bisa pasti. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya kan? Teman-teman hacker itu semuanya kayaknya jago-jago deh. Betul. Jangankan buka gituan, buka NASA aja dia buka kan. Iya, Dan itu anak-anak Indonesia lagi. banyak kan Jadi gitu. ISO 27001 itu bicara soal
soal keamanan, tentang IT security. Di mana mungkin dari pertama lo masuk ruangan-ruangan harus steril, ya kan, harus ada mungkin lo masuk ada finger ID, ya kan, mungkin harus penempatan CCTV. Nah gitu, itu ya. untuk itu dokumen semua, penting ya, banget tuh. Semua diatur ya. Semua diatur. Kalau masuk ruangan ini siapa yang boleh masuk, Iya. siapa yang kagak, gitu Betul. ya. Harus segregation ya. Seharusnya itu semuanya adalah untuk mengamankan data-data yang lo simpen, Ya. data-data nasabah ataupun klien lo yang disimpan di Betul. tempat lo gitu, yang didigitalkan, gitu ya. Jadi pasti bahwa semua data-data tersebut aman. Ya. Kita ngomong password, bro. Password banyak kali kan orang jebol, dijebolin nih password, ya kan. Dulu kalau nggak salah yang paling banyak untuk transaksi kartu kredit gitu, orang dapat OTP. Ya. OTP itu one time password. Ya. Di mana password itu dipakai sekali, habis itu kagak bisa dipakai lagi. Ya kan, artinya cuma berlaku cuma sekali doang. Dan ada jangka waktunya. Kalau waktunya lewat, otomatis dia harus request yang baru. Kan itu namanya one time password. Nah, sekarang teknologi baru, bro. Teknologi biometrik. Gitu, sudah mulai muncul. Lu dengar juga kali ya? Gue dengarnya dari lu, bro. Ya kan? Dari gue ya. Gue dengar dari Jadi lu. ada teknologi biometrik sekarang. Di mana yang namanya password dan OTP itu udah nggak diperlukan lagi. Semua orang sekarang ini kuncinya adalah biometrik. Apa itu biometrik? Adalah apa yang melekat dan ada kita miliki. Bisa berupa wajah, bisa berupa iris mata, bisa merupakan fingerprint, bisa merupakan apa namanya voice recognition, karena itu semua bisa dikenali. Ada juga dari gesture gitu. Tapi di Indonesia ataupun mungkin di saat ini yang paling common adalah yang menggunakan face recognition. Kenapa begitu? Karena kelihatannya agak lebih murah nih, ya kan? Karena hampir semua devices yang dipegang oleh masyarakat saat ini adalah handphone, dan handphone itu berkamera. Tetapi handphone itu belum tentu punya alat finger untuk reader, gitu ya. Finger readernya nggak ada, sehingga semuanya dimasukin ke dalam fungsi wajah. Nah, teknologi baru ini yang saat ini nanti mungkin kita akan ngobrolin lagi nih. Gua akan perkenalkan juga nih teknologi baru nih. Itu yang gue pengen tahu tuh. Itu kan bidang lu sekarang, ya kan? Gitu, tadi gua nanya soal nyimpen data secara digital. Sekarang bagaimana mengamankan data tersebut? Salah satunya adalah menggunakan tadi disebut-sebut adalah password. Nah, password sekarang udah ketinggalan zaman. Sehingga sekarang ini sudah dirubah dengan menggunakan something you have dan something you are, gitu ya. Dimana teknologi kita saat ini yang dikembangkan itu menggunakan devices ataupun handphone semua nasabah, bisa juga laptop, bisa juga komputer whatever namanya, itu bisa digunakan sebagai salah satu kompartemen daripada something you are dan something you have. Yang kedua adalah wajah lu. Jadi nanti password itu udah nggak dibutuhkan lagi. Jadi setiap kali orang mau transaksi, orang itu cuma bertransaksi kasih tahu mukanya sama kasih tahu handphonenya. Nah, itulah apa namanya yang akan kita ketemukan lagi nanti. Nah, itu bisa dikombinasiin tuh, bisa ya dikombinasi kan? Dengan dokumen tadi. Pasti. Kan? Nah, itu gue bilang makanya untuk menjaga keamanan dokumen yang lo simpen. Karena kan nasabah butuh rasa nyaman, klien lo butuh rasa trust bahwa memang betul-betul orangnya nggak bakal bisa ngebuka data-data yang ditempatkan di tempat lo secara sembarangan. Takut-takut lo sebagai operator, lo juga yang melakukan pencurian data. Bisa terjadi seperti itu kan, Mal ya? Bisa terjadi ya. Jadi kita sebagai operator, ada staff kita yang mungkin yang nakal, yang mencuri data-data tersebut. Nah, itu salah satu untuk mengamankan hal seperti itu. Kalau pakai biometrik tadi harusnya udah nggak ada, karena semua orang unik, ya kan? Muka lo nggak mungkin sama muka gue. Dan teknologi yang saat ini juga kelihatannya udah bisa mengenali mana yang twin, gitu, yang orang apa namanya kembar. Dia bisa membedakan antara si A dengan si B. Teknologinya sudah semakin canggih kelihatannya. Dan salah satu teknologi yang di apa namanya tempat gua kerja saat ini nih, Mal, saat ini udah di ranking tuh sama sebuah lembaga internasional. Itu masuk dalam ranking 25 dunia. Jadi salah satu teknologi Indonesia yang dibuat anak-anak bangsa di ranking ke-25 secara global. Wih, keren dong, gitu, keren banget nih. Berarti makanya kita mesti bangga dong, ya. Bangga banget harusnya gitu. Nah, itu sebuah produk yang apa namanya dimiliki oleh
asli rancangan Indonesia namanya. Iya, gua Tempat denger gua, tuh. ya Padahal kan? lu ada di situ kan. Gua di situ dah mal, Iya. Habis dari bank kita ngomong-ngomong ke deket. Betul. Jadi kita belaga ini, belaga milenial. Ya kan, zaman kertas sekarang kita zaman digital. Betul. Seolah-olah kita ngerti aja Betul, deh. betul. Ya kan? Nah, tapi memang itu yang saat ini sedang kita kembangkan. Dan kebetulan si Asli RI ini di peringkat ke-25 dunia gitu ya, yang gue pikir cukup bagus sekali ya. Itu siapa tuh yang bikin peringkat tuh, Bro? Kalau boleh Ya tahu. NIST namanya. NIST. Kepanjangannya gue belum sedikit ya. Apa sih itu NIST ya? Itu adalah apa semacam institut, kalau nggak salah itu berdiri tahun 1903 dia. Wih, di Pemeringkat apa namanya untuk kecanggihan itu. udah 117 tahun National itu. Institute of Standard Oke. gitu. National Institute of Standard and Technology. Khusus teknologi ya. Itu teknologi. Jadi dia memeringkat kita punya kecepatan dan ketepatan. Jadi artinya waktu gua membaca orang itu mencari siapa orang itu lewat biometriknya, kecepatan gua dan ketepatannya diakui sebanyak di dalam peringkat 25 dunia. Sekarang berapa akurat sih ya, Bro, kayak gitu ya? Berapa besar akurasinya tuh ya? Wah, akurasinya sangat harus signifikan akurasinya. Karena kita nggak mungkin mengenali apa orang itu secara gamang gitu misalnya ya. Kalau si A ya A, kalau B ya B. Jadi misalnya kalau seandainya ada identitas yang lo pakai, identitas gua, lo pakein wajah lo pada saat lo bertransaksi, sistem itu udah pasti langsung tahu bahwa ini bukan gue. Lo memakai data gue yang palsu. Dari mana? Dari wajah lu, Ya, ya. gitu. Jadi itu yang digunakan saat ini banyak juga sih di lembaga keuangan Keuangan, ya. ya, perbankan itu multi-finance maupun lembaga-lembaga fintech, dan itu menjadi bagian daripada Know Your Customer. Oke. Jadi KYC, KYC, KYC kan is a must ya. Yes. Itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan gitu. Nah, Bro, nanti kita ngomongin lagi nih masalah biometrik sebagai kunci pengganti password gitu ya. Nanti gue mau bahas juga. Nah, besok lu mesti datang juga. Iya dong. Sama satu Ya lagi kan? tuh yang gue denger Apa tuh, lu? ya kan? Eh. Yang terkait sama dokumen juga nih. Nah, terkait sama dokumen. Sekarang apa ada itu? aturan lagi kan, kalau kita di fintech nih kan. Dan kebetulan gue di fintech, lu juga di fintech juga kan. Kita Ada. lagi kena kuda aja nih. Ya kan? Ada namanya dokumen yang terkait dengan dokumen apa? Digital signature, Bro. Digital signature, betul. Yang gua dengar lu juga bikin kayak gituan, Bro. Iya, gue ikut-ikutan aja. Bro. Ikut-ikutan juga ya? Ikut-ikutan. Jadi gue di mana ada, gue ada lah gitu. Oke. Di mana teknologi itu diperbarui, gue nongol di situ. Jadi itu memang gue saat ini sedang mengembangkan sebuah teknologi ya yang dibutuhkan sebenarnya di lembaga keuangan juga. Tapi ini sangat luas. Kita kemarin dengar Pak Ahok ngomel-ngomel itu, ya kan? Gua disuruh bikin apa itu namanya tuh teknologi digital Yeah. signature, disuruh minta duit berapa 500 miliar. Gua kaget juga tuh, angkanya gede banget. Tapi kira-kira memang seperti itulah kira-kira ke depannya, bahwa kita nanti yang namanya tanda tangan basah itu Udah hilang. udah nggak ada lagi, Iya. ya kan? Nah, walaupun sekarang mungkin Bank Indonesia di dalam sistem APMK-nya, alat pembayaran menggunakan kartu, belum mencabut 100% gitu ya. Tetapi cepat lambat pasti itu akan direvisi, di mana tidak lagi dibutuhkan tanda tangan basah ataupun wet signature, tetapi akan digantikan dengan digital signature. Nah, itu kita bisa bahas lagi Boleh, tuh nanti kapan-kapan tuh, kita ngobrol. Gua pengen tahu Kapan-kapan juga kita tuh bahas soalnya juga tuh. tuh masalah digital signature tuh. Nah, Bro, kita mau bahas lagi nih. Jadi ada banyak sekali bahasan yang kita mau buat. Ya tadi gue janji sama lo, satu masalah biometrik teknologi untuk mengganti password dan OTP, dan yang kedua adalah ngomongin soal digital signature yang saat ini sangat dibutuhkan. Bayangin kalau berapa banyak orang jual beli setiap hari, berapa banyak perintah ataupun dokumen yang ditandatangani setiap hari. Sebegitu itulah yang akan digantikan. Ya. Gitu kira-kira. Jadi nanti hampir semua orang itu memiliki digital ID Ya. sebagai ID pada saat dia melakukan penandatanganan. Lebih aman karena orang itu pertama kali harus dipastikan orang itu adalah orang yang sebenarnya. Maksudnya Robert adalah Robert, Kemal adalah Kemal. Itu lewat proses verifikasi KYC, Ya. Know Your Customer, yang dilakukan secara
digital. Jadi kita sekarang ke depan besok ngomongin semuanya digital. Semua digital. Digital. Nah, buat anak-anak muda nih milenial, lu semua mesti mengerti tentang transaksi digital itu. Buat para pengusaha, perbankan, lembaga keuangan lainnya, Anda harus melakukan transformasi bisnis. Ya setuju ya? Setuju Jadi banget. kalau nggak ada transformasi bisnis lu ke arah digital, lu akan ketinggalan. Betul. Ya kan, bisnis lu nggak bisa bertumbuh, bisnis lu nggak bisa berkembang. Sekarang eranya sudah menjadi era digital, sampai nyimpen data aja lo Iya, digital digital gitu semuanya, ya. betul. Semua dokumen lu simpan secara digital. Kalau lu nggak mau kehilangan dokumen lu yang Iya. berharga, Lo mesti ke digital. lu mesti simpan secara Digital. digital, dan itu ada di tempat lu ya. Iya dong. Ya, ini Namanya- jualan dikit nih bro, ya kan? bukan jualan. Jadi Ini kalau butuh memperkenalkan. apa-apa mengenai Iya. dokumen, Iya. mengenai tadi biometrik, mengenai digital signature, hubungin kita berdua. Iya kan? Kita nggak jualan, cuman ngenalin doang. Kenalin doang. Kenalin. Jadi kita melakukan edukasi, literasi kepada teman-teman, masyarakat semua bahwa kita sudah mulai bergerak ke arah digital. Industri 4.0, Yes. lu nggak bisa tahan lagi. Ya. Ya, apalagi dalam situasi COVID yang kita nggak tahu sampai kapan Betul. ini terjadi, otomatis kita semua harus melakukannya secara digital. Nah, kita akan masuk dalam dunia digital. Kita akan ngobrol-ngobrol podcast berikutnya soal digital. Siap bro. Jadi lu tetap ngikutin Om Bankers untuk tahu masalah-masalah digital. Oke bro? Thank you bro. Thank you. Tapi kita ngopi dulu nih. Oh, oke. Ngopi kita kopling bro. Ini kopling Kopling, bro. ya? Kopling. Mantap. Kopi keliling bro. Oke. Ya. Oke. Oke, thank you. Kita ngopi dulu. Ya. Kita keruput kopinya. Kopling kopinya bro. Nah, mantap ya. Mantap. Oke. Thank you Bro Kemal. Thank you ya. Ya, Sampai sukses. ketemu lagi. Sehat-sehat. Kita ketemu lagi bro. Yuk. Ya. Thank you.